Sejarah proses pengelasan. Las adalah penyambungan besi dengan cara membakar. Prinsip kerja las adalah menyambung dua bagian logam atau lebih dengan menggunakan energi panas. Pengelasan dengan metode yang dikenal sekarang mulai dikenal pada awal abad ke-20. Sebagai sumber panas, digunakan api yang berasal dari pembakaran gas asetilena yang kemudian dikenal sebagai las karbit. Waktu itu sudah dikembangkan las listrik namun masih langka. Pada Perang Dunia Kedua, proses pengelasan untuk pertama kalinya dilakukan dalam skala besar. Dengan las listrik, dalam waktu singkat, Amerika Serikat dapat membuat sejumlah kapal sekelas dengan kapal SS Liberty yang merupakan kapal pertama yang diluncurkan dengan dilas. Di mana sebelumnya kapal yang dikeluarkan, proses pengerjaan menggunakan paku keling atau rivets. Pada saat itu, muncul pula cara pertama untuk mengetes hasil pengelasan seperti uji Kersfleck atau lekukan yang tertutup lapisan. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa orang Mesir kuno mulai menggunakan pengelasan dengan tekanan pada tahun 5500 sebelum Masehi untuk membuat pipa tembaga dengan memalu lembaran yang tepinya saling menutup. Winterton menyebutkan bahwa benda seni orang Mesir yang dibuat pada tahun 3000 sebelum Masehi terdiri dari bahan dasar tembaga dan emas hasil peleburan dan pemukulan. Jenis pengelasan ini yang disebut pengelasan tempa atau forge welding, merupakan usaha manusia yang pertama dalam menyambung dua potong logam. Contoh pengelasan tempa kuno yang terkenal adalah pedang Damaskus yang dibuat dengan menempa lapisan-lapisan besi yang berbeda sifatnya. Pengelasan tempa telah berkembang dan penting bagi orang Romawi kuno sehingga mereka menyebut salah satu dewanya sebagai Vulkan atau dewa api dan dewa pengerjaan logam. Sekarang kata vulkanisir dipakai untuk proses perlakuan karet dengan sulfur, tetapi dahulu kala kata ini berarti mengeraskan. Belakangan ini pengelasan tempa secara praktis telah ditinggalkan dan terakhir dilakukan oleh pandai besi. Tahun 1901 sampai 1903, Fausse dan Picard mengembangkan tangkai las yang dapat digunakan dengan asetilen atau gas karbit. Sehingga sejak saat itu dimulailah zaman pengelasan dan pemotongan oksitilen atau gas karbit oksigen. Periode antara 1903 dan 1918 merupakan periode pemakaian las yang terutama sebagai cara perbaikan. Dan perkembangan yang paling pesat terjadi selama Perang Dunia I, yaitu 1914 dan 1918. Teknik pengelasan terbukti dapat diterapkan terutama untuk memperbaiki kapal yang rusak. Winterton melaporkan bahwa pada tahun 1917 terdapat 103 kapal musuh di Amerika yang rusak dan jumlah buruh dalam operasi pengelasan meningkat dari 8.000 sampai 33.000 selama periode 1914 sampai 1918. Setelah tahun 1919, pemakaian las sebagai teknik konstruksi dan fabrikasi mulai berkembang dengan pertama menggunakan elektroda paduan atau alloy tembaga wolfram untuk pengelasan titik pada tahun 1920. Pada periode 1930 sampai 1950 terjadi banyak peningkatan dalam perkembangan mesin las. Proses pengelasan busur nyala terbenam atau submerge yang busur nyalanya tertutup di bawah bubuk flux pertama dipakai secara komersial pada tahun 1934 dan dipatenkan pada tahun 1935. Sekarang terdapat lebih dari 50 macam proses pengelasan yang dapat digunakan untuk menyambung berbagai logam dan paduan. Pengelasan yang kita lihat sekarang ini jauh lebih kompleks dan sudah sangat berkembang. Kemajuan dalam teknologi pengelasan tidak begitu pesat sampai tahun 1877. Sebelum tahun 1877, proses pengelasan tempa dan penyolderan telah dipakai selama 3000 tahun. Asal mula pengelasan tahanan listrik atau resistance welding dimulai sejak tahun 1877 ketika Profesor Elihu Thomson memulai percobaan pembalikan polaritas pada gulungan transformator. Dia mendapat hak paten pertamanya pada tahun 1885 dan mesin las tumpul tahanan listrik atau resistance butt welding pertama diperagakan di American Institute Fair pada tahun 1887. Pada tahun 1889, Coffin diberi hak paten untuk pengelasan tumpul nyala partikel atau flash butt welding, yang menjadi satu proses las tumpul yang penting. Zerner pada tahun 1885 memperkenalkan proses las busur nyala karbon atau carbon arc welding dengan menggunakan dua elektroda karbon, dan N.G. Slavinov pada tahun 1888 di Rusia merupakan orang pertama yang menggunakan proses busur nyala logam dengan memakai elektroda telanjang atau tanpa lapisan. Coffin yang bekerja secara terpisah juga menyelidiki proses busur nyala logam dan mendapat hak paten Amerika dalam tahun 1892. Pada tahun 1889, A.P. Strohmeyer memperkenalkan konsep elektroda logam yang dilapisi untuk menghilangkan banyak masalah yang timbul pada pemakaian elektroda telanjang.
Thomas Fletcher pada tahun 1887 memakai pipa tiup hidrogen dan oksigen yang terbakar, serta menunjukkan bahwa ia dapat memotong atau mencairkan logam. Pada penggunaan dan pengembangan teknologi las, belakangan ini teknik las telah dipergunakan secara luas dalam penyambungan batang-batang pada konstruksi bangunan baja dan konstruksi mesin. Luasnya penggunaan teknologi ini disebabkan karena bangunan dan mesin yang dibuat dengan mempergunakan teknik penyambungan ini menjadi lebih ringan dan proses pembuatannya juga lebih sederhana, sehingga biaya keseluruhannya menjadi lebih murah. Berdasarkan penemuan benda-benda sejarah, dapat diketahui bahwa teknik penyambungan logam telah diketahui sejak zaman prasejarah. Misalnya pemberasingan logam paduan emas tembaga dan pematrian paduan timbal timah. Menurut keterangan yang didapat, telah diketahui dan dipraktikkan dalam rentang waktu antara tahun 40.000 sampai 30.000 sebelum Masehi. Sumber energi panas yang digunakan pada waktu itu diduga dihasilkan dari pembakaran kayu atau arang. Tapi panas yang dihasilkan pembakaran dari bahan bakar itu sangat rendah, sehingga teknik penyambungan ini tidak dikembangkan lebih lanjut. Setelah energi listrik dapat dipergunakan dengan mudah, teknologi pengelasan maju dengan pesat dan menjadi suatu teknik penyambungan yang mutakhir. Cara-cara dan teknik pengelasan yang sering digunakan pada masa itu adalah las busur, las resistansi, las termit, dan las gas. Pada umumnya diciptakan pada akhir abad ke-19. Bernardes menggunakan alat-alat las busur pada tahun 1885 dengan elektroda dibuat dari batang karbon atau grafit. Pada tahun 1892, Slavianov adalah orang pertama yang menggunakan kawat logam elektroda yang turut mencair karena panas yang ditimbulkan oleh busur listrik yang terjadi. Schellberg menemukan bahwa kualitas sambungan menjadi lebih baik bila kawat elektroda dibungkus dengan perak. Pada tahun 1886, Thomson menciptakan proses las resistansi listrik. Goldsmith menemukan las termit dalam tahun 1895 dan pada tahun 1901 las oksiasetilin mulai digunakan oleh Faucher dan Picard. Pada tahun 1936, Wesermann menemukan cara pemberasingan yang mempunyai kekuatan tinggi. Kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai sampai dengan tahun 1950 telah mulai mempercepat lagi kemajuan dalam bidang las. Pada masa ini telah ditemukan cara-cara baru dalam pengelasan antara lain las tekan dingin, las listrik terak, dan las busur dengan pelindung CO2, las gesek, las busur plasma, dan masih banyak lagi.